Halo, ketemu lagi kita di pertemuan yang kedua. Untuk sesi yang kedua, kita masih akan lanjutkan membahas tentang dugaan interval. Hari ini kita akan membahas dugaan interval jika ada dua populasi rata-rata. Jadi, kalau yang lalu adalah cuma ada satu populasi rata-rata, sekarang ada dua. Dan diketahui standar deviasi populasinya. Jadi tau 1 dan tau 2-nya dikasih tahu. Ya. Ini adalah untuk rumus standar errornya yang baru. Karena ada dua populasi, maka standar errornya adalah seperti ini. Akar, ya, standar populasi 1 dipangkat 2 dibagi N1 ditambah standar deviasi populasi 2 dipangkat 2 dibagi N2. Jadi ini saudara ingat, ini adalah rumus untuk standar errornya. Oke. Sedangkan untuk dugaan intervalnya adalah, saudara lihat masih seperti yang lalu, hanya bedanya ada pengurangan. Karena ini beda, ya, beda interval, maka saudara lihat nih beda X1 bar dengan X2 bar dikurangi. Ini adalah margin of errornya. Sementara yang ini sendiri adalah standar error. Ya. Contoh soalnya, diketahui standar deviasi keseluruhan, artinya standar deviasi populasi. Toko A 9, toko B 10. Kemudian diambil sampel, toko A 36, N1, toko B 35, N2. Nah, kemudian dihitung rata-rata berat per tabungnya. Ternyata X bar 1 40, X bar 2 35. Maka buatlah dugaan interval beda dua rata-rata berat tabung di kedua toko tersebut. Kita bisa langsung kurangi beda rata-ratanya berapa? 45 sama 40 dengan 35. Jadi bedanya berapa? 5. Kita nggak usah pakai plus min, yang namanya beda positif. Jadi 40 sama 35 itu adalah bedanya 5. Pada alfa 0,05, artinya tingkat keyakinan 95%. Jadi kita lihat, setelah dihitung maka saudara dapatkan margin of error-nya 4,06. Saudara latihan hitung sendiri ya, bagaimana mencari margin of error. Maka 5 ton ini didapat dari mana? Selisih X1 bar. Ya, selisih X1 bar ya, rata-ratanya. Nah, 4,0 sudah dapat dari hitungan margin of error. Setelah ditambah dikurangi, maka sudah dapatkan dugaan intervalnya adalah dari 0,94 ton sampai dengan 9,06 ton. Artinya saudara yakin 95% bahwa beda rata-rata berat tabung keseluruhan sebenarnya pada kedua toko tersebut ada di interval tersebut. Jadi yakin 95% beda rata-rata sebenarnya ada di interval ini. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui? Kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita pakai tabel T. Ya, maka kita harus gunakan S1, S2 untuk mengestimasi menduga T1 dan T2. S1, S2 pakai cara apa? Saya sudah informasikan ke saudara, boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel, boleh pakai sempoa, boleh pakai apa. Yang penting saudara dapat nilai S. Oke ya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, jangan kaget dulu main di bawah ini ya. Nah, rumus dugaan intervalnya adalah seperti ini. Bagaimana ini? Ini adalah selisih, sekali lagi selisih ya. Sedangkan yang ini apa? Yang ini adalah untuk margin of error-nya. T alfa per 2 kali standar error. Bedanya apa yang sama yang tadi? Kalau tadi adalah TO, ini adalah S ya. S1 pangkat 2, yang ini S2 pangkat 2. Bagaimana mencari degree of freedom-nya? Kalau pelajaran pertama, pertemuan pertama, degree of freedom itu kan katanya cuma N dikurang 1. Itu kalau ada satu sampel. Sekarang kalau sampelnya ada 2, maka saudara gunakan rumus ini untuk mencari degree of freedom. Contoh soalnya, dari 28 sampel mahasiswa TSN, artinya ini adalah N1. Diketahui jarak rata-rata tempuh dari kampus ke rumah adalah 1025 menit. Ini artinya X1. Sedangkan dari 22 sampel mahasiswa Usakti, ini artinya N2. Rata-ratanya 910 menit, ini artinya X bar 2. Tadi X bar 1-nya 1025, X bar 2-nya 910.
masing-masing standar deviasi sampelnya. Nah, ini baik. Jadi ini udah dikasih tahu sama pembuat soal standar deviasi sampelnya. Jadi udah diketahui nilai S-nya. S1 150, S2 125. Pada tingkat keyakinan 95%, buatlah dugaan interval rata-ratanya. Nah, seperti ini DF-nya didapat dengan rumus yang panjang tadi, maka saudara dapatkan 47,8. Anderson mintanya ini nggak dinaikin ke atas, tapi di down ya. Jadi diturunkan jadi 47. Nah, nilai tabelnya bagaimana? Pada saat 0,025, kenapa? 0,05 dibagi 2, dan pada saat DF-nya 47, maka di tabel T, coba saudara bisa cek tabel T sendiri, dapat 2,012. Margin of error-nya gimana? Saudara hitung, latihan hitung sendiri ya, dapat 78. Maka kesimpulannya adalah selisihnya bedanya berapa? 115 menit. Ini adalah perbedaan X bar 1 sama X bar 2 ditambah dengan margin of error-nya. Maka saudara dapat intervalnya dari 37 sampai 193. Artinya apa? Yakin 95% beda rata-rata sebenarnya ada di interval tersebut. Oke. Sekarang proporsi ya, beda proporsi ya. Jadi ada dua populasi, beda proporsi ya. Nah, ini dia standar errornya, saudara lihat rumusnya standar error seperti ini, ada dua, ini dari populasi satu, ini dari populasi yang kedua. Oke. Ya. Intinya adalah ini harus tercapai ya, minimal 5. Jadi kalau saudara lihat contohnya, dari 250 sampel staf pajak terdapat 36 laki-laki. Jadi proporsi satunya 36 per 250. Dari 300 sampel keuangan 27 laki-laki, maka P2-nya proporsi sampelnya 27 per 300. Diminta dugaan interval dengan tingkat keyakinan 90%. Jadi duginnya adalah 0,05 ditambah 0,09. 0,09 dari mana? Saudara hitung dari margin of error-nya. Ya. Margin of error-nya bisa saudara dapat jika saudara tahu Z alfa per 2-nya berapa, sama standar error-nya seperti rumus yang tadi. Jadi artinya dari berapa? Dari 0,5% sampai 9,5%. Artinya saudara yakin 90% bahwa beda proporsi laki-laki di kedua bagian tersebut secara keseluruhan berada di interval tersebut. Oke? Semoga dapat pahami seperti orang ini memahami. Saudara lihat gambar apa ini? Ini gambar orang. Orang apa ya? Orang kutub masuk ke dalam iglu. Ya, orang atau gambar kepala suku India. Ya, hidungnya beda ya. Kalau ini ada yang lihat, ini gambar apa? Ini adalah kuping kelinci atau paruh bebek. Nah, ya, kuping kelinci atau paruh bebek. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ke saudara. Terima kasih, semoga saudara dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Salam semuanya.